Hai teman-teman, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Liki di channel Agus L72. Ya, biasa saya berharap kepada kalian semua, semoga saya bisa menemani kalian dalam keadaan yang sehat, dimurahkan dan dilancarkan rezeki kalian, sukses dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha, apapun usaha yang kalian tekuni. Nah, saat ini saya ada di kebun depan teras rumah saya, dan di mana saya baru saja menyelesaikan rutinitas di mana saya wajib melakukan pembersihan dan perapihan bonsai-bonsai, meletakkan di satu sisi. Ya, yang saya maksud adalah di sebelah sana yang terlihat di video ini. Nah, baru saja saya membersihkan dan sedikit merapikan. Ya, karena belum ada penataan yang pasti, di mana sebenarnya kalau di posisi yang sekarang ini kita menempatkan bonsai-bonsai yang jadi. Jadi ya terlihat lebih elok dan lebih artistik. Nah, tapi karena saya belum mempunyai tempat yang representatif untuk bahan-bahan, itu masih jadi satu dengan yang lainnya, belum bisa menempatkan sesuai dengan peruntukan untuk menata dan membuatnya terlihat rapi. Teman-teman dan sahabat-sahabat semua, saya akan mengajak kalian untuk menyaksikan kegiatan saya, yaitu merapikan sebuah bahanan bonsai yang ada di sebelah sana, di mana bonsai ini juga bisa saja menjadi perhatian karena ini ada di depan teras rumah. Kemudian pada saat kita ngopi, bengong, dan kemudian menikmati taman yang kita buat, terkadang kita melihat sesuatu yang ada di depan kita, dan apakah itu menyenangkan kita atau tidak. Nah, untuk kita berusaha untuk membuatnya lebih indah lagi terlihat, karena memang bahan bonsai ini sudah waktunya untuk dirapikan. Oke, saya akan tunjukkan dan sekaligus saya akan membawanya ke meja eksekusi. Ya teman-teman, inilah bahan bonsai, atau bisa juga disebut dengan bonsai karena kita tinggal merapikan dan sudah terbentuk konsep yang kita bangun dari awal, sehingga sekarang keadaannya sudah seperti ini. Tetapi belum terlihat karena masih banyak tunas-tunas yang memanjang, dan tentu saja bentuk aslinya yang sudah saya bentuk ini tidak nampak dengan jelas. Dalam kesempatan ini saya hanya merapikan, ya, tidak melakukan pruning total, jadi hanya memangkas kemudian melihat bentuk bonsai secara keseluruhan. Oke, saya akan lanjutkan untuk melakukan perapiannya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk sementara kita cukupkan, tapi ada satu percabangan di sini yang masih kurang pas pengarahannya karena ini belum pernah kena kawat. Nah, kalau yang lainnya sudah, kawatnya memang sudah dilepas, karena di sini ada beberapa yang masih di los, kemudian jarang kena kawat. Oke teman-teman, saya akan segera wiring.
Firing sudah kita lakukan. Ya, sudah mulai nampak sedikit ya. Nampak alur batang sampai ke puncak. Ini memang sih kurang lebat atau kurang rimbun atau kurang rapat di puncaknya, tetapi kita akan tunggu sampai benar-benar rapat. Kemudian di sini memang sedikit menutup. Jadi kita sebenarnya bisa buka dimensinya dengan pruning lebih press lagi. Ya, nggak usah terlalu terbuka karena terlalu kentara banget kita melowongkan tampak depan di sini dengan membuka ruangnya untuk mendapatkan sudut pandang agar alur dari batang utama ini terlihat jelas. Memang itu sangat diperlukan, tetapi jangan juga terlalu dipaksakan ya, seolah-olah kesan naturalisnya atau kesan alaminya itu hilang sama sekali. Oke, saya akan segarkan kembali, nanti kita akan bahas dan mengamati bonsai ini lebih dekat lagi. Ya, inilah hasil akhir dari kegiatan saya merapikan bonsai sancang dengan ukuran mami. Ya, seperti yang kita amati bahwa bonsai ini dikonsep dengan gaya informal, di mana perlenganan sudah lengkap dan kemudian sampai ke arah top mahkota juga sudah memenuhi ruang-ruang dimensinya. Nah, kita lihat lebih dekat lagi agar bisa jelas melihat kondisi dari bonsai ini. Nah, kita mulai dari batang yang ada di pangkal atau di dekat dengan perakarannya. Mohon maaf, ini perakarannya masih dalam proses atau dalam program akar. Jadi saya timbun lebih dalam sehingga kita tidak bisa melihat akarnya. Ya, kita amati struktur dari bonsai ini yang kita mulai dari lengan satu. Nah, ini lengan satu, kemudian sudah dilakukan perpecahan dari cabang, anak cabang, dan kemudian perantingannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat berikutnya di cabang 2. Nah, ini kalau cabang 2 sudah ada terusannya dan masih dalam pengelosan. Sebenarnya sudah bisa kita cut, tapi saya menunggu sedikit lagi agar perpecahan dari percabangannya ini kemudian masuk ke perantingan ini bisa terlihat lebih kokoh lagi. Dimensi belakang untuk back itu sudah terisi dan kita bisa lihat di sana di kejauhan itu ada cabang kemudian dengan perantingannya juga. Nah, untuk terusannya ke arah top mahkota ini ada beberapa percabangan yang mendukung sehingga tidak terkesan tajuk-tajuknya itu mengumpul secara rapi karena jarangnya percabangan. Nah, sebenarnya kesan natural atau kesan alami bisa kita lihat dari percabangannya. Jika percabangannya rapat dan kemudian banyak cabang-cabang yang tumbuh yang mengisi pendukung ke arah top mahkota, itu sebenarnya jauh lebih alami kalau saya lihat ya. Karena memang di alam seperti itu juga. Begitu percabangan masuk ke mahkota itu rapat sekali percabangannya. Dan kemudian dibantu dengan perantingan sehingga mahkotanya itu terlihat merimbun. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat secara keliling bonsai ini. Biasa kita akan memutar bonsai ini untuk melihat keseluruhannya dari tampak depan sampai tampak belakangnya. Ya, kita mulai dari tampak depan, kita akan putar ke arah searah jarum jam. Nah, kita mulai dari ini, sisi kiri dari bonsai atau sisi kanan dari tampak pandang kita. Kemudian kita putar mengarah ke belakang dan ini tampak belakangnya. Ya, di sini memang masih kurang merimbun. Kalau sampai di sini rimbun, kemudian kita bentuk tajuk-tajuk yang lebih jelas lagi dan rapat, pasti akan jauh lebih cantik terlihat. Kita putar kembali. Ya, ini sisi kanan dari bonsai atau kiri sudut pandang kita.
Nah, ini yang akan kita cari ujungnya. Nanti kita ambil salah satu untuk menjadi ujung sehingga lebih meruncing sedikit. Nah, itu hanya sedikit bentuk yang kita anggap lebih bagus ya untuk dipandang. Ya, demikian dulu teman-teman video saya hari ini. Mari tetap semangat berkarya bonsai. Kita bangun imajinasi apapun yang ada di benak kita sambil kita belajar, dan juga kita bisa mencotek di alam bagaimana sifat dari pohon yang sebenarnya, dan kemudian kita padukan dengan seni bisa menjadi referensi untuk memandang bonsai terlihat cantik. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.